Di video kali ini saya akan menjelaskan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang hanya menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun dari tahun 1942 sampai 1945. Tapi masa pendudukan Jepang ini sangat berkesan di Indonesia. Ya, penjajahan Jepang itu memberikan dampak yang besar yang dirasakan masyarakat Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, sampai juga sosial. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Mereka datang ke Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat hancur. Nah, si Jepang ini mencari wilayah yang memiliki sumber bahan bakar minyak, salah satunya Indonesia. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Jepang juga mengiming untuk mengusir sekutu. Akhirnya bangsa Indonesia percaya dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Sebab gerakan ini menjadi titik awal rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Namun, apa yang terjadi sangat berbeda dengan harapan bangsa Indonesia. Ternyata gerakan 3A merupakan salah satu strategi Jepang untuk dapat menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi selama 3,5 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman-kekejaman yang dilakukan. Beberapa penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia antara lain, banyak rakyat Indonesia merasakan siksaan fisik, ditahan tanpa alasan yang jelas, adanya perbudakan seks, munculnya kerja paksa atau rumusa, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat pendudukan Jepang. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak diam saja. Mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Jepang. Salah satunya itu peristiwa Indramayu pada April 1944. Peristiwa ini disebabkan karena adanya pemaksaan kewajiban untuk menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrias dan kawan-kawan di Desa Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Perlawanan selanjutnya itu ada perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan ini termasuk dari sebaran gerakan Korairi di Biak dan dipimpin oleh Nimrod. Ketika sekutu sudah mendekat, maka memberi bantuan senjata kepada pejuang. Nimrod lalu dihukum pancung oleh Jepang. Tetapi muncullah seorang pemimpin gerilya baru yakni Silas Papare yang saat itu bekerja sama dengan Nevis, intelijen Belanda. Dia menjadi penghubung antara mantan pasukan gerilya dan sekutu. Lalu ada perlawanan di Tanah Besar Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan rakyat di Papua, terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapat modal senjata dari sekutu.